UMKM itu adalah garda terdepan dalam pembangunan. Siapa suka RMD tepuk tangan. Siapa suka RMD tepuk tangan. 15 tahun yang lalu, sebelum beliau masuk ke dunia politik, dia sudah bergerak untuk UMKM. Sudah bergerak untuk UMKM, sudah membina UMKM, bukan 1-2 biji, ratusan UMKM-nya. Dengan jangkauan tangannya yang waktu itu masih kecil. Kenapa? Karena beliau bergeraknya waktu itu kalau tidak salah 15 tahun lalu HIPMI di HIPMI. Bergeraknya untuk membantu UMKM. Nah kemudian kita butuh alasan untuk bergerak secara UMKM, karena UMKM ini kan sekali mau terlibat dengan urusan-urusan begitu kan? Nah, ada 4 alasan yang saya diskusikan dengan teman-teman, dan 4 alasan ini sangat kuat sekali Bu. Itu terkait dengan kita UMKM. Yang pertama, beliau sudah bergerak jauh hari sebelum ada di politik membantu UMKM. Kita bicara persoalan ekonomi kecil Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau ini merupakan representatif dari Pak Prabowo. Beliau hadir di sini itu atas perintah dari Pak Prabowo untuk memimpin Lampung. Artinya apa Bu? Untuk ke depan program-program yang ada di pusat sana dengan akan mudah jatuh ke Lampung kalau gubernurnya RMD. Yang ketiga Bu yang ketiga orang yang mampu bergerak secara ekonomi. Ini alasan yang kuat Bu. Kalau hanya bergerak secara birokrat saja, belum tentu bisa menggerakkan ekonomi, terutama kita yang ekonomi kecil. Nggak diperhatiin Bu. Kita nggak diperhatiin. Kenapa? Makmur dao. Nggak ada duitnya. Jadi kita nggak didengar. Insya Allah komitmen yang ada sama kita sampai sejauh ini, alhamdulillah kawan-kawan pengurus di provinsi sepakat bahwa komitmen yang dibentuk oleh Yai Kerja terhadap UMKM insya Allah akan mengedepankan ekonomi kecil ke depan. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, alasan yang keempat menurut saya paling penting Bu. Alasan yang keempat itu beliau adalah sosok muda, usahanya banyak di mana-mana, sudah mapan, tentu punya kelebihan, ketitipan amanah rezeki dari Allah Nah yang paling penting menurut saya, beliau takut sama Tuhan. Gubernur yang kuat, kalau sepakat hari ini tangan dia ini butuh digedein, bukan kecil kayak dulu, digedein supaya Lampung bisa dipimpin oleh beliau. Sepakat sepakat. Gubernur oke, Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mirzani Jausal, saya anggota DPRD Provinsi Lampung, tapi saya dapilnya sono di Bandar Lampung. Makanya baru sekali ketemu ibu-ibu makanya. Jadi betul ya Bu ya? Mudah-mudahan jangan yang terakhir Bu. Ibu-ibu sekalian, kita sama-sama tahu Pilpres sudah usai. 14 Februari kemarin Pilpres sudah selesai, Pileg sudah selesai. Hasil Pilpres, Pak Prabowo menang hampir 70% di Provinsi Lampung, termasuk di Lampung Tengah. Ibu-ibu tentunya di sini banyak yang memilih Pak Prabowo. Banyak nggak Bu? Alhamdulillah. Juga di Lampung Tengah banyak menghasilkan anggota DPRD. Yang pertama tadi Ibu Dwita RI, Pak Iwan Fadir dan Pak Ade Sarjaya. Hasil Pilpres dan Pileg ini hasil keputusan politik. Yang mana ketetapannya adalah yang pertama, Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan, Mas Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan. Maka ketika beliau menjadi presiden, beliau akan segera melaksanakan program-program beliau yang sudah beliau janjikan. Ada yang tahu programnya Pak Prabowo? Buat siapa? Minum susu nggak? Susu siapa? Susu Prabowo.
Susu Salah satu programnya Pak Prabowo, makan siang bergizi, makan bergizi dan minum susu untuk anak-anak ibu sekalian. Ya, yang kedua juga Pak Prabowo akan menggiatkan pelaku-pelaku UMKM. Intensif kemudahan-kemudahan buat pelaku UMKM di seluruh Indonesia ini akan disegerakan, termasuk di Provinsi Lampung, termasuk di Lampung Tengah. Ibu sekalian, Pak Prabowo sadar 70% masyarakat Lampung memilih Pak Prabowo 14 Februari kemarin. Artinya apa? Artinya banyak sekali masyarakat Lampung ini berharap kepada kepresidenan Pak Prabowo. Benar Ibu ya? Ibu datang ke 14 Februari memilih Pak Prabowo, Ibu berharap akan tersedia makan siang bergizi dan minum susu buat anak-anak Ibu 5 tahun ke depan. Benar? Ibu datang ke TPS 14 Februari, Ibu mencoblos Pak Prabowo berharap. Ibu berharap jalan-jalan di Lampung Tengah akan semakin mulus kalau 5 tahun ke depan. Benar? Ibu 14 Februari kemarin datang ke Lampung Tengah, Ibu berharap, datang ke TPS memilih Pak Prabowo berharap ya pupuk-pupuk subsidi akan gampang didapat oleh para petani. 14 Februari kemarin Ibu datang ke TPS mencoblos Pak Prabowo, Ibu berharap ya lapangan kerja terbuka, yang ibu-ibu punya UMKM pasarnya juga terbuka, barang-barangannya laku 5 tahun ke depan. Harapan ini dipahami oleh Pak Prabowo. Harapan ini dimengerti oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo mengapresiasi besar kepada harapan masyarakat Lampung. Maka untuk itu Pak Prabowo memanggil saya. Beliau bilang, tolong bantu saya, kita apresiasi masyarakat Lampung, kita segerakan program-program pemerintah pusat di Provinsi Lampung, kamu maju sebagai Gubernur Provinsi Lampung. Maka untuk itu ibu sekalian, majunya kami sebagai Gubernur Provinsi Lampung tidak lain pertama adalah untuk membantu Pak Presiden untuk mengeksekusi program beliau dengan cepat. Yang kedua juga kita ingin bagaimana menyelesaikan program-program pemerintah pusat ada di Lampung Tengah. Dan tentunya maju sebagai gubernur ini tidak bisa ditunjuk oleh Pak Prabowo, harus dipilih oleh masyarakat. 27 November nanti 2024 akan ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati. Maka 27 November nanti ya akan ada gubernur baru, ada bupati baru. Saya sekarang hadir ke sini sekaligus untuk memperkenalkan diri, untuk bersilaturahmi ke ibu-ibu, dan yang paling penting saya minta doa. Saya minta restu, semoga perjalanan sampai 27 November nanti ini berjalan dengan lancar, dengan baik, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan apapun hasilnya nanti ini menjadi kebaikan buat ibu-ibu sekarang, buat anak-anak ibu ke depan, dan buat masyarakat Lampung pada umumnya. Dan saya gak banyak bicara Bu, saya pengen dialog ya. Sebelumnya saya mau tanya, di sini pelaku UMKM semua? Iya. Yang punya UMKM siapa? Ibu tahu ini nggak? Keripik tiwul. Produksinya siapa? Pernah beli nggak? Bohong Pak, kalau nggak pernah beli bohong. Pura-pura nggak kenal. Pura-pura nggak. Udah berapa lama buat usaha ini? Usaha ini sekitar 5 tahun Pak. 5 tahun. Ini bahan bakunya apa aja? Bahan bakunya tiwul. Tiwul. Dari bahan baku singkong. Singkong. Iya. Level 2. Ada berapa level? Level itu ada sampai 5. 5. Iya. Singkongnya dari mana? Singkongnya dari Lampung Tengah sendiri Pak, karena kebetulan untuk Lampung Tengah ini untuk tanaman singkongnya itu memang sangat luas ya Bu ya. Jadi bisa dijadikan jadi komoditas Lampung Tengah ya Bu ya, itu singkongnya. Oh ya. Produksinya di rumah? Produksinya di rumah sendiri. Di rumah. Ada pegawai? Ada. Oh. Berapa ibu pegawainya? 5. 5. Masih merintis Pak. Ibu jualnya kemana aja? Selama ini sih kami penjualan masih di wilayah Lampung ya Bu ya. Tapi harapannya ke depan dengan Bapak nanti bisa menjadi Gubernur Lampung ya Bu ya, bisa membantu UMKM Lampung Tengah terutama di bidang pemasaran. Ibu selama ini jualannya lewat siapa Bu? Selama ini saya jualan tuh masih
jalan sendiri Pak. Jadi kita ini mak-mak tangguh ya Bu ya. Mak-mak tangguh bawa motor, bawa mobil sendiri jalan ke toko-toko. Ngampas. Ngampas, betul. Diutangin nggak? Enggak. Hah? Kita mau Kan dikasih. yang Yang kita yang utangin. iya diutang iya. Naruh barang kan? Iya. Sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi. Punya ide buat usaha ini dari mana Bu? Awalnya sih gini Pak ya, untuk keripik tiwul nih ya, Iya. untuk inovasi tiwul. Kebetulan ini kan teman-teman ini kan banyak yang usaha tiwul, cuman mereka itu terkendala dengan penjualan tiwulnya ya Pak ya, tiwulnya. Jadi dari situ saya berinisiatif, gimana sih kalau produk tiwul ini saya olah menjadi makanan ringan ya, yang bisa dikonsumsi setiap hari. Karena kalau masih dalam bentuk butiran tiwul, itu masih hanya beberapa orang saja yang mengkonsumsi Pak. Terutama ini masih yang diabetes ya Bu ya. Karena kalau ibu sekarang ini suruh makan tiwul, enakan makan nasi, betul nggak Bu? Jadi dari situlah terinisiatif untuk berinovasi buat produk keripik tiwul. Oh, terima kasih. Cita-citanya pasarnya terbuka lebar. Ya, cita-citanya ke depan pasarnya terbuka lebar dan bukan hanya nasional tapi go internasional. Amin. Bersama Bapak Dirjani Gubernur Lampung. Mudah-mudahan nanti kalau masuk Indomaret begitu di depan ada keripik tiwulnya Ibu dijual. Amin. Ibu sekarang. Kakak Nova. Ayo Bu, Ibu namanya siapa? Nama saya Siti Rohimah. Siti. Produksi saya kue kering dan keripik pisang. Keripik pisang. Makanan ringan, iya. Ini bahan bakunya pisang ya? Bahan bakunya pisang yang kami olah, yang kami kemas menjadi kue kering. Kue kering. Dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi ikon oleh-oleh Lampung. Oh, Ibu taruh di mana ya? Sudah masuk pasar modern, swalayan, Chandra seluruh Lampung. Chandra? Iya, seluruh Lampung. Ada di PB, toko oleh-oleh di Bandar Lampung, hampir semua ada. Tepuk tangan. Pegawainya udah berapa sekarang? Yang pegawainya kita kan musiman itu hampir 15. 15 ya Bu ya. Produksinya di sini loh Pak. Oh, ini produksinya. Kakak Nova. Kakak Nova keren. Keren. Berapa tahun Bu udah ngerintis ini? Dari tahun 2016. 2016. Kalau Ibu ketua berapa tahun tadi keripik tiwul? Ketuanya Enggak. berapa tahun? Berapa tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Udah dapat 5 pegawai, Ibu 15 pegawai. 15 pegawai. Idenya dari mana Ibu? Idenya kita pinginnya buat apa ya? Produk itu yang inovatif, yang kreatif orang nggak buat, kita pinginnya buat. Biar bisa lebih apa ya? Lebih viral. Kenapa pisang? Karena kan kita ini apa namanya kearifan lokal. Ya. Ya, Di sini banyak pisang. Banyak pisang. Belajarnya dari mana? Belajarnya kita karena hobi bikin kue. Oh Jadi ya. ide-ide lah. Iya, betul. Luar biasa Ibu, terima kasih. Semoga Terima makin kasih. sukses. Ya, semoga dengan Bapak Dirjani jadi gubernur semakin mengangkat UMKM yang ada di Lampung. Amin. Ibu siapa namanya? Kenalkan nama saya Angel. Fatona. Oh, Esti Fatona. Iya. Kok Angel? Nama UMKM-nya. Oh, nama aja. Mbak Esti buat keripik tempe. Udah berapa tahun buatnya? Dari 2022. 2022 tahun. 2 tahun. Berapa penjualannya sehari? Ya, alhamdulillah lumayan Pak untuk omset sehari-hari sehari-hari. Idenya dari mana Ibu? Karena di desa saya kan kebetulan banyak yang produksi tempe. Heeh. Kita kan bosan ya Pak kalau mau bikin goreng tempe, Iya. semua kok tempe. Nah kita inisiatif buat bikin keripik tempe. Ibu pasarnya kemana, Mbak? Ke swalayan, pasar-pasar modern, ke Chandra seluruh Lampung, ke PB Lampung Tengah, sama pusat oleh-oleh Lampung Tengah, sudah ada semua. Cuman Indomaret, Alfamaret ya masuk ya? Ya belum. Belum masuk. Belum. Tapi semua market minimarket lokal, supermarket lokal masuk semua. Catat Pak, Indomaret, Alfamaret tidak pernah masuk produk lokal. Tidak susah Pak. Hah? Susah. Sini bawa ngomong. Sini ngomong Bu. Nih catat Indomaret, Alfamaret susah. Susah ditembus Pak. Tembusnya, padahal yang lain masuk semua. Iya. Makasih Pak. Iya. Ibu dari pegawainya berapa Bu sekarang? 5. 5 pegawainya Pak, 2 tahun. Keren. Terima kasih Pak.
Ibu namanya Lia Maya Pak, mereknya Pak. Lia Maya. Kopi Lampung, Ya. Robusta. Ada beberapa sih Pak produk saya, ada kacang. Ibu jual kemana ini? Ke toko retail Pak, toko oleh-oleh, toko retail, dan toko biasa juga. Toko oleh-oleh, toko retail. Banyak yang beli ya Bu ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Komunikasi nggak kalau di sana? Semuanya sistem yang konsinyasi Konsinyasi, Pak. ya. Itulah kelemahannya Pak. Idenya dari mana Ibu? Idenya ya karena kopi Lampung ada ciri khas Lampung dan kita punya banyak kopi kan, jadi itu menjadi ikon oleh-oleh yang selalu ketika mereka akan keluar dari Lampung, itu alhamdulillah mereka selalu cari kopi saya. Pegawainya berapa Ibu? Belum banyak sih Pak, karena baru rintisan baru 3 tahun, baru 4 orang Pak. 4 orang. Kalau 30 tahun bisa 40 orang dong. Amin amin. Ini juga ada jahera, teh jahe ya. Iya Pak, Teh campur jahe. Gitu. Ini sama ya Bu ya jualnya? sama seperti kita. Penjualannya bagus sekarang ya Bu ya? Ya masih lumayan gitu Masih aja Pak, lumayan. belum bisa goal artinya. Ya. Terima kasih Bu Lia. Bu Lydia ya? Iya, dia Maya Pak. Lydia Madia. Terima kasih Bu. Saya doakan semoga lancar, bisnisnya semakin besar. Mudah-mudahan Bapak sebagai gubernur nantinya akan membawa UMKM ini lebih maju, lebih jaya, dan lebih sukses Pak. Amin ya Rabbi alamin. Silakan. Mohon izin Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Asimi. Mohon izin Bapak ya. Ya. Mungkin yang tadi sebagian contoh-contoh untuk produk yang sudah mungkin tahu jalan ya Pak ya. Ya. Di sini UMKM itu tiga poin lah Pak ya. Yang Ya. pertama itu perizinan, Iya. permodalan, dan yang ketiga itu Nih anggota pemasaran. DPRD Lampung Tengah Jadi, dengar. mohon Bapak ini kan calon seorang pemimpin. Iya. Jadi tolong bantu kami masih di bawah sekali Pak ya. Saya sudah mencoba mengasih contoh sampel produk saya, tapi saya belum percaya diri karena yang pertama tadi Pak, perizinan masih dalam proses. Iya. Tolong itu dipermudah untuk perizinan. Berapa lama Bu buat izin Bu? Ini masih dalam proses Pak, karena alhamdulillah UMKM kami masih baru Pak ya, karena kami berdiri di bulan 2. Bulan 2 sekarang 3, 4, 5. 3 bulan lama banget. Buat izin ya? Bukan, Oh. perizinan masih 1 bulanan, Satu Pak, bulan. masih dalam proses. Oke. Nah untuk itu tadi Pak ya, mungkin permodalan itu bukan hanya segi uang. Tolong Bapak kami bikinkan suatu wadah atau tempat, misalnya di Kota Gajah bikinkan suatu toko untuk khusus UMKM. Jadi biar pemasaran itu Ya, insya Allah kita buat. tolong Wan. bantu kami Bapak ya, kami yang masih sangat di bawah Pak, kami belum tahu jalan. Itu tadi Pak ya, yang mungkin kalau permodalan untuk uang itu proposalnya kan sangat susah. Tolong bantu kami di pemasaran. Pemasaran. Dan ingat Pak, insya Allah doa kami semua untuk Bapak semoga dijabah oleh Allah. Dengan Bapak bisa mengembangkan UMKM, insya Allah ketahanan pangan terutama di masyarakat akan terjaga. Perekonomian bisa Bapak bisa tekan telur UMKM kami, insya Allah tidak ada pengangguran. Jadi ibu-ibu sekalian, sebenarnya bukan pemerintah yang bantu UMKM, tapi UMKM ini yang membantu Provinsi Lampung. Ya, alhamdulillah itu produk saya Pak. Ya. Karena belum pede Pak. Iya. Terus ada lagi produk saya itu ada keripik pare ya Pak. Saya sudah mencoba ada di depan 3 produk, keripik pare, paya koin, dan informasi Bapak yang coba tadi. Cuman karena belum ada perizinan, saya tidak berani memakannya Pak. Kurang percaya diri. Tadi udah bisik anggota DPRD Provinsi Lampung dari Gerindra Lapi Lampung Tengah, tahun depan ibu udah dapat gedungnya di sini katanya. Amin. Semangat untuk Beres kan? kita ya, Lampung Ayo. Tengah. Bu, Bu. Jadi begini, kami ingin ke depan komoditas-komoditas yang ada di Provinsi Lampung ini mempunyai nilai tambah, mempunyai manfaat buat masyarakat Lampung itu sendiri. Kita punya pisang, kita punya singkong, kita punya apa lagi tadi? Tiwul, punya apa lagi? Nanas, ya. Tapi kita tidak ingin orang luar yang menikmati komoditas itu.
Kita ingin masyarakat Lampung yang menikmati hasil dari komoditas itu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan nilai tambah terhadap komoditas itu. Benar ya Bu ya? Tadi ibu-ibu udah lihat ya, ada yang ngelihat tiwul dia berikan nilai tambah. Tiwul itu ya, yang tadinya cuma sekilo berapa? 2.000 ya. Jadi tiwulnya 13.000 ya, kalau jadi 15.000 ya untuk 200 gram ya. Itu kan nilai tambahnya besar Bu. Yang tadinya sekilo 12.000 ya, jadi 200 gram jadi 15.000 ya, digaremin, dikasih bumbu, dimasak, dibungkus yang rapi, dijual dengan inovasi, dengan kreativitas, dengan kemampuan menjual, naik harga, naik nilai tambahnya. Tadi ibu udah lihat pisang ya, nggak dijual pisang, dijual kue, harganya 50.000 ya. Tadi juga ibu lihat kopi dibungkus rapi, harganya 40.200 gram. Ini nilai tambah dilakukan bukan oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi oleh UMKM semua. Berapa masyarakat Lampung Tengah yang diambil di pegawai mereka? Tadi 4 orang yang di sini sudah membawahi hampir 60 orang. Iya Bu ya? 15, 5, 4, 5. 40 orang. 4 orang bawa 40 orang. Bayangin kalau ada 100.000 atau ada 10.000 UMKM yang baru di Lampung Tengah. Ratusan ribu orang angkat lapangan kerja akan terbuka. Jadi penting sekali kita bagi saya ibu-ibu, UMKM itu adalah garda terdepan dalam pembangunan. UMKM kalau bangkit, maka ekonomi akan bangkit. Kalau UMKM-nya jatuh, maka ekonomi akan jatuh, negara akan miskin, provinsi akan miskin. Maka percaya saja, saya kebetulan berawal dari pengusaha, basic saya pengusaha, sekretaris saya juga pengusaha. Kami percaya benar ya, kalau pengusaha ini adalah garda terdepan pembangunan. Kita harus support pengusaha, kita harus bantu pengusaha. Pemerintah harus belas kasih kepada pengusaha UMKM, pemerintah harus pilih kasih kepada UMKM. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf saya telat. Percayalah komitmen kami akan menjadikan UMKM garis terdepan dalam pembangunan Provinsi Lampung ke depan. Saya rasa terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama RMD, maju sukses sejahtera. Insya Allah siap ya mendukung RMD ya. Terima kasih, semoga siapnya hanya di sini saja ya. Dan nanti pada waktu pilihan kita siap bersama-sama menangkan Mirjani. Setuju? Ini salam kenal dengan Bunda Cantik yang dari dulu sama